Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Unitif Tazani dengan NIM F131-234 akan membawakan materi tentang Project Time Management. Langsung saja, yang pertama yaitu pentingnya jadwal proyek. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pengelolaan jadwal proyek itu penting. Yang pertama, menjamin penyelesaian tepat waktu. Pengelolaan jadwal yang baik memastikan bahwa proyek diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kedua, efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan mengelola jadwal dengan baik, Anda dapat mengalokasikan sumber daya proyek seperti tenaga kerja, peralatan, dan anggaran secara efisien. Ketiga, identifikasi risiko dan konflik. Dalam mengelola jadwal proyek, Anda dapat mengidentifikasi risiko potensial yang dapat mempengaruhi jadwal dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Keempat, perencanaan dan koordinasi yang lebih baik. Pengelolaan jadwal melibatkan perencanaan yang cermat, termasuk mengidentifikasi tugas, alokasi waktu, dan urutan kegiatan. Kelima, pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan memiliki jadwal proyek yang terkelola dengan baik, Anda dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang progres proyek dan titik-titik kritis dan jadwal. Ketujuh, meningkatkan kepuasan pelanggan. Pelanggan seringkali memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap penyelesaian proyek tepat waktu. Dan yang terakhir yaitu mengukur kinerja proyek. Jadwal proyek yang terkelola dengan baik memberikan kerangka referensi yang jelas untuk mengukur kinerja proyek. Lanjut, proses manajemen waktu proyek. Yang pertama yaitu manajemen jadwal perencanaan. Di sini kita dapat menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian jadwal proyek. Kedua, mendefinisikan kegiatan. Di sini akan mengidentifikasi aktivitas spesifik yang harus dilakukan oleh anggota tim proyek dan pemangku kepentingan untuk menghasilkan hasil proyek. Yang ketiga, kegiatan pengurutan. Di sini mengidentifikasi dan mendokumentasikan hubungan antar kegiatan proyek. Yang keempat, memperkirakan sumber daya aktivitas. Di sini memperkirakan beberapa banyak sumber daya yang harus digunakan oleh tim proyek untuk melakukan aktivitas proyek. Yang kelima, memperkirakan durasi aktivitas. Di sini memperkirakan jumlah periode kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas individu. Ketujuh, keenam, mengembangkan jadwal. Di sini menganalisis urutan aktivitas, estimasi sumber daya aktivitas, dan estimasi durasi aktivitas untuk membuat jadwal proyek. Dan yang terakhir, mengontrol jadwal. Di sini dapat mengendalikan dan mengelola perubahan jadwal proyek. Lanjut, yaitu manajemen jadwal perencanaan. Manajemen jadwal perencanaan dalam manajemen waktu proyek adalah proses yang melibatkan pengembangan jadwal proyek yang terperinci dan terstruktur. Tujuan utamanya adalah mengatur urutan kegiatan, menentukan alokasi sumber daya, dan memperkirakan durasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap kegiatan dalam proyek. Rencana manajemen jadwal meliputi ada 6, yaitu yang pertama, mengembangkan model jadwal proyek, kedua, tingkat akurasi dan satuan ukuran, 3, batasan kendali, 4, aturan format pelaporan, 5, pengukuran kinerja, dan yang keenam yaitu deskripsi proses. Lanjut yaitu network jaringan. Diagram jaringan atau network jaringan adalah salah satu visual yang digunakan dalam manajemen proyek untuk mengabarkan urutan dan hubungan antar berbagai kegiatan dalam satu proyek. Diagram jaringan biasanya digunakan dalam metode perencanaan dan pengendalian proyek yang dikenal sebagai PRT atau Program Evaluation and Review Technique atau CPM atau bisa disebut Critical Path Method. Ada dua jenis diagram jaringan yang umum digunakan dalam manajemen proyek. Yang pertama yaitu diagram jaringan PDM atau Precedence Diagram Method. Diagram jaringan PDM ini menggunakan node untuk mewakili kegiatan dan tautan untuk menunjukkan ketergantungan antar kegiatan. Tautan dapat berupa hubungan mulai atau start, mulai selesai atau start finish, selesai mulai atau finish start, atau selesai atau finish finish. Yang kedua yaitu diagram jaringan AOA atau activity on a row. Diagram jaringan AOA ini menggunakan panah sebagai node untuk mewakili kegiatan. Panah menunjukkan arah urutan kegiatan dan panah
Dan panjang panah mengindikasikan durasi kegiatan. Ketergantungan antar kegiatan dinyatakan melalui hubungan antar panah. Diagram jaringan juga membantu dalam perencanaan dan pemantauan proyek, serta membantu dalam identifikasi jalur kritis dan penentuan alokasi sumber daya yang optimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.